Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita hormati hadirat Tuhan ada di tempat ini bersama-sama dengan kita. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang sungguh baik dalam hidup kami, Allah yang selalu setia menopang hidup kami ya Tuhan. Hingga pada saat hari ini ya Bapa, kami masih bisa ya Tuhan merasakan kebaikan-Mu, kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk menyembah-Mu ya Bapa dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sekali
namamu lebih dahsyat lagi. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji nama Tuhan bersama saya kita katakan amin, haleluya. Semua kita bersuka cita, amin. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus Allah yang sungguh baik, Allah yang dahsyat, yang selalu menyediakan yang terbaik dalam hidup kita, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab kasih setiamu sungguh nyata, haleluya. Mari katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu ya Tuhan. Takkan berhenti ku memuji namamu. Mari katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Kami percaya Tuhan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari katakan, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Kami memujimu ya Tuhan, memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, amin. Besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu sungguh besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu ya Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Terpujilah Kau ya Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami ya Bapa. Sebab itu kami mau ya Tuhan menyerahkan hidup kami ya Tuhan hanya kepadamu.
mengasihi-Mu ya Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami ya Tuhan. Pujilah Kau ya Bapa. Haleluya. Saya mencinta Yesus.
kasih Tuhan. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan, senang dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kalau kami boleh menikmati Tuhan, hari-hari yang indah yang terus Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Dan pada hari ini pun Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami kembali dengan firman-Mu, neguhkanlah kami, memberkati, menguatkan kami kembali Tuhan, sehingga kami akan terus menerus Tuhan, mengasihi Tuhan, dan bahkan mempercayai Tuhan lebih daripada apapun juga. Karena kami tahu Tuhan terus menerus menyertai kami dan terus menerus memberkati dan menolong kehidupan kami. Mari Tuhan, urapan-Mu buat hamba-Mu dan buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan mau berbicara kepada kita ketika kita merasa bahwa hidup ini terasa pahit. Kenapa saya katakan terasa pahit? Karena begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan demi tantangan. Tapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan tentang seorang pribadi yang bernama Naomi. Mari kita akan membacanya di dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Rut pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan membacakannya buat saudara. Rut pasal 1 ayat 1 sampai ke-6. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan Naomi yang tadi kita baca dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6, ternyata kita sebagai anak-anak Tuhan pun tidak lepas dari masalah. Dan Naomi merasa kehidupannya begitu pahit. Kenapa saudara? Karena pertama, kalau kita lihat, begitu dia pertama tinggal bersama dengan suami dan anak-anaknya begitu bahagia, tetapi ketika berjalannya waktu ada kesulitan, ada tantangan, ada persoalan. Kalau hari ini engkau merasa pun hidupmu terasa pahit, hidupmu merasa tidak mengenakan, dan rasanya Tuhan begitu menakutkan, atau begitu enggak mau saya ada berada di seperti ini Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Naomi. Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, yaitu Tuhan mau berkata, tetaplah bertahan saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, persoalan, tantangan, apapun yang ada di hadapanmu, Tuhan mau bilang, tetaplah bertahan. Apa maksudnya bertahan? Ketika engkau bertahan dalam keadaan kesulitan, dalam sebuah masalah, maka engkau tidak akan pernah menyerah dalam kehidupan ini. Engkau akan tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau akan tetap percaya bahwa tangan-tangan Allah tidak pernah membiarkan engkau dan tidak pernah membiarkan engkau. Lihat ayat yang kelima dikatakan, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Artinya, saudara, Naomi bukan hanya kehilangan suaminya yaitu Elimelek meninggal, kemudian Mahlon dan Kilion pun yang dikasih anak-anaknya pun mereka meninggal, saudara. Dan Naomi seakan-akan merasa seperti sebatang kara, sendirian di negeri yang asing. Tapi Tuhan mau bilang, tetaplah bertahan apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Hari ini kalau engkau merasa kehilangan seseorang yang kau kasih, tetaplah bertahan, saudara. Seperti Naomi, Tuhan mau bilang, kenapa kita harus sebenarnya bertahan, saudara? Terhadap apa kita harus bertahan? Yang pertama, terhadap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, saudara. Karena firman Tuhan katakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Ternyata Naomi yang tinggal di Betlehem, seorang Israel, ternyata dia tidak lepas daripada masalah, tidak lepas daripada kesulitan.
Dan hari ini pun kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin engkau menghadapi kesulitan ekonomi, kesulitan dengan persoalan keluargamu, usahamu, atau kesulitan-kesulitan apa yang di depan matamu, dan kau merasa, Tuhan betapa tidak mengenakan. Tapi hari ini Tuhan mau bilang, tetaplah bertahan terhadap kesulitan dalam hidupmu, saudara. Yang kedua yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, yaitu terhadap apa kita seharusnya bertahan, yaitu terhadap kehilangan, saudara. Naomi kehilangan, yaitu bukan hanya suaminya, tapi kedua anak-anaknya. Saudara, Tuhan mau bilang, mungkin engkau sudah kehilangan daripada suamimu, anak-anakmu, atau engkau kehilangan istrimu karena satu penyakit, karena Tuhan sudah memanggil mereka lebih dahulu. Tetaplah bertahan, saudara. Sama, saya yakin dan percaya, ketika mereka ada di surga, mereka pun akan bilang, mari tetap bertahan, tetap iring Yesus, tetap percaya kepada Yesus, tetap terus-menerus berpegang teguh kepada pengharapan dalam Yesus. Karena aku sudah mengakhiri pertandingan, dan aku sudah menang. Aku mau engkau tetap bertahan. Saudara, Tuhan mau bilang, mari tetaplah bertahan terhadap kehilangan orang-orang yang kau kasih. Sebab yakinlah, saudara, mereka sudah ada di surga dan mereka sudah menikmati anugerah Tuhan. Mari kita sementara dipercayakan Tuhan umur yang masih ada di bumi ini, kita akan terus menerus bertahan, dan bahkan kita akan menjadi berkat buat banyak orang di sekeliling kita, saudara. Mengapa kita harus bertahan, saudara? Mengapa kita bertahan? Karena ketahuilah, saudara, yang pertama Tuhan mau bilang, Tuhan tetap memperhatikan. Kenapa saya katakan memperhatikan? Ayat ke-6 dikatakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Artinya apa, saudara? Artinya, saudara, Allah tetap memperhatikan apapun kesulitan, apapun kesusahanmu, apapun tantangan dalam hidupmu, apapun persoalanmu. Allah tidak pernah membiarkan engkau, yaitu ditinggalkan. Tapi Dia terus-menerus memperhatikan kehidupanmu, saudara. Yang kedua, saudara, apa? Mengapa kita bertahan? Yang kedua, Tuhan mau mengatakan bahwa Dia menyediakan keperluanmu. Dia menyediakan apa yang kau perlukan, saudara. Kenapa saya katakan Allah menyediakan apa yang diperlukan oleh Naomi? Karena di dalam Rut pasal 1 ayat 14 mengatakan demikian. Menangis pula malah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Rut tetap berpaut kepada Naomi, saudara. Kenapa? Cerita daripada Rut pasal 1 ayat 14 ini. Rupa-rupanya, saudara, setelah Naomi mendengar bahwa Tuhan memberkati Bethlehem, ada makanan di Bethlehem, maka Naomi mau kembali kepada, yaitu negerinya. Dia mau pulang ke Bethlehem kembali. Kemudian mantu-mantunya Orpa dan Rut ingin kembali. Tetapi sementara mereka berjalan, Naomi bilang kepada Orpa dan Rut, ayo kembalilah, engkau pulang ke negerimu, sebab aku udah tua, aku nggak bakalan bisa punya anak lagi, dan bisa akan melahirkan anak supaya dijadikan suamimu. Saudara, tahukah saudara, Orpa balik pulang. Tetapi yang terjadi dengan Naomi, yaitu dengan Rut, saudara, yaitu Rut, dia tidak mau meninggalkan Naomi mertuanya sendirian. Apa yang dilakukan oleh Rut? Dia memegang erat kepada Naomi, dan bahkan Rut bilang dia nggak mau berpisah dari ibu mertuanya itu. Saudara, Allah menyediakan Naomi seorang yang begitu mengasihi Naomi, yaitu Rut. Dia tetap berpaut kepada Naomi. Dia tidak mau meninggalkan Naomi, sehingga dia berkata, Allahmu adalah Allahku, di mana kamu tinggal aku akan tinggal, di mana engkau pergi aku pun akan berada di situ. Lihat, saudara, meskipun kesulitan ada, meskipun masalah begitu besar ada, meskipun Naomi sudah kehilangan sepertinya segala-galanya, tetapi Tuhan mau bilang tetaplah bertahan. Karena apa? Karena Tuhan menyediakan setiap apa yang diperlukan. Apa yang diperlukan oleh Naomi? Dia memerlukan seorang yang terus-menerus menyertainya, yaitu Rut. Allah menyediakan Rut buat Naomi, sehingga Naomi tidak sendirian. Ada orang yang menemani Naomi. Contoh yang paling gampang, saudara.
Ketika engkau memiliki kekayaan begitu banyak, atau punya mobil, atau punya rumah yang begitu besar, ketahuilah saudara, apakah engkau mau tinggal sendirian di rumah yang begitu besar, makan sendiri, masak sendiri, tidur sendirian, lalu kemudian melakukan segala sesuatu sendiri? Nggak enak, walaupun kau punya begitu banyak harta benda. Tapi apa yang terjadi? Allah tahu persis kebutuhan daripada Naomi. Dia memberikan seorang sahabat, seorang menantu, seorang teman, seorang yang selalu menyertai Naomi, yaitu Ruth, terus-menerus ada berpaut kepada Naomi. Allah mau katakan, Allah tahu persis apa yang kau butuhkan. Allah terus memperhatikan kehidupanmu. Dia tahu engkau memerlukan apa yang diperlukan, dan dia akan menyediakan keperluanmu. Lihat teman kiri kananmu, kalau itu ada suamimu atau istrimu, bilang, aku mengasihimu. Ada anak-anakmu, aku tetap menyayangimu. Dan mari kita akan terus-menerus mengasihi Allah, bertahan dalam setiap kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, mengapa kita tetap bertahan? Karena kita ketahuilah, saudara, Allah menyediakan seorang bagi Naomi yang lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Karena firman Tuhan katakan dalam Rut pasal 4 ayat 15b, mengatakan, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki. Artinya apa? Allah memperhatikan Naomi apa yang diperlukannya, dan Allah menyediakan Rut yang begitu luar biasa, yang mencintai Naomi, sehingga Rut itu lebih berharga daripada 7 anak laki-laki, saudara. Walaupun dia seorang mantu, biasanya mantu tidak cocok dengan mertua. Tapi ternyata mantu ini, Rut ini luar biasa begitu cinta kepada Naomi. Saudara, Allah mau katakan, dia tahu persis kebutuhanmu dan dia mau menyediakan apa yang kau perlukan. Tetaplah bertahan, yakin dia terus-menerus memperhatikan hidupmu, saudara. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari daripada kehidupan Naomi ini, saudara? Kalau engkau merasa hidupmu terasa pahit, ketahuilah, Tuhan mau bilang yang kedua, tetaplah belajar mengenal Allahmu. Banyak kali kita tidak belajar mengenal Allah kita. Banyak kali kita nggak tahu siapa Allah kita. Oh, Allah itu cuman yaitu dia sudah menyelamatkan saya. Allah itu sudah menghapus dosa saya. Bukan hanya sekedar itu, saudara. Tapi kenalilah Allahmu lebih lagi. Dia bukan hanya Allah yang menyelamatkan jiwamu, Allah yang menyediakan apa yang kau butuhkan, tetapi dia juga sebagai Allah, sahabat, teman, dan untuk curahan hatimu, dia lebih daripada segala-galanya. Dan kenalilah Allahmu yang luar biasa itu. Ketahuilah, saudara, Allah mau kita terus-menerus belajar mengenal Allah. Mengapa? Karena ketika kita mengenal Allah, maka kita nggak akan berpikir negatif tentang Allah kita, saudara. Betul? Kita nggak akan pernah berpikir negatif tentang Allah kita. Kenapa? Karena ketika di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ternyata Naomi sempat mengatakan bahwa Tuhan melakukan banyak yang pahit dalam hidupnya. Rut pasal 1 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Saudara, Allah mau kita mengenal dia, bahwa sesungguhnya janganlah pernah berpikir negatif tentang Allah kita. Kalau kesulitan, kesusahan, atau masalah terjadi dalam hidupmu, bukan untuk menghancurkan hidupmu, saudara. Bukan kepahitan, tapi Allah sedang membentuk karaktermu. Allah sedang membuat engkau menjadi yaitu sesuatu yang sangat luar biasa, memiliki karakter yang terus-menerus menjadi berkenan kepada Allah, saudara. Sebab itu ketahuilah, saudara, jangan mengatakan banyak yang pahit terjadi dalam hidupku. Tetapi ketahuilah, Allah sedang membentuk hidupmu dan bahkan sedang melakukan mujizat untuk hidupmu. Ketika engkau punya masalah, engkau akan bilang, oh, aku percaya dengan masalah ini aku akan melihat mujizat Tuhan. Dengan persoalan ini aku akan lihat pertolongan Tuhan. Aku akan melihat keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupku. Dan aku akan terus-menerus memuliakan nama Tuhan. Mengapa kita harus mengenal Allah kita? Yaitu supaya kita nggak berpikir negatif tentang Allah kita dengan mengatakan, yaitu Tuhan meninggalkan dan mendatangkan malapetaka semacam ini. Tuhan meninggalkan dan mendatangkan malapetaka semacam ini.
Dalam firman Allah yang hidup ayat 21, pasal 1 ayat 21 mengatakan demikian. Mengapa aku masih juga dipanggil Naomi, padahal Tuhan telah meninggalkan aku dan mendatangkan malapetaka semacam ini ke atas diriku. Saudara, Allah tidak suka anak-anak yang mengalami kesusahan, kesulitan. Allah tidak mau mendatangkan malapetaka terhadap hidupmu. Tapi kalau Allah izinkan kesulitan atau kesusahan atau masalah terjadi dalam hidupnya, ketahuilah Dia mau melakukan sesuatu yang luar biasa atas hidupmu. Sebab itu saudara, mari, kalau keinginanmu sepertinya tidak diizinkan oleh Allah, bukan berarti Allah jahat mendatangkan malapetaka atau meninggalkan engkau. Tapi Allah memiliki rencana tersendiri, bahkan mau memberkati kehidupanmu saudara. Kenapa saya katakan demikian saudara? Saya membaca salah satu artikel saudara. Seorang yang bernama Dennis Wesley. Apa yang terjadi dengan kehidupannya? Dia seorang pembicara. Dia seorang yaitu orang yang memberi motivasi kepada banyak orang saudara. Ketika satu kali pada tahun 79 dari Chicago dia mau pergi ke Los Angeles. Ketika itu saudara dia kesal. Kenapa? Karena ketinggalan pesawat terbang. Dia marah, komplain, dan rasanya dia mau marah gitu loh saudara. Kenapa? Acara seminarnya gagal. Lalu kemudian dia berada dalam antrian untuk komplain saudara. Untuk meminta keterangan daripada kru dari pesawat itu saudara. Apa yang terjadi? Sementara dia mau yaitu antri dalam antrian komplain atau antrian pengaduan saudara. Sementara itu dia mendengar berita pengumuman bahwa pesawat yang akan ditumpanginya tadi sudah lepas landas itu, ternyata pesawat yang hendak ditumpangi itu jatuh saat lepas landas. Di situ dia baru mengerti kenapa Tuhan izinkan dia ketinggalan pesawat, karena Tuhan mau menyelamatkan dirinya untuk dia tetap menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, kadang-kadang Tuhan tidak izinkan yaitu keinginan kita terjadi dalam apa yang kita inginkan. Janganlah sakit hati, janganlah marah, jangan berpikir negatif ketika mungkin keinginanmu tidak terjadi. Tapi engkau akan belajar bilang, Tuhan, mengapa? Aku tahu karena engkau sedang melakukan sesuatu yang besar buat hidupku. Karena engkau mau memberkati kehidupanku. Dan aku percaya karena engkau terus-menerus menolong aku. Engkau tidak akan pernah komplain, aku tidak akan marah. Aku akan tetap percaya engkau sedang memberkati hidupku. Yang ketiga, yang Tuhan mau ajarkan saudara, ketahuilah ketika engkau merasa hidupmu merasa pahit, ketika engkau merasa kesulitan, tantangan begitu banyak, persoalan begitu besar, tetaplah yakin Allah tidak pernah terlambat untuk menolong engkau, untuk memberkati engkau. Yakin Allah tidak pernah terlambat. Rut pasal 4 ayat 14 mengatakan demikian. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Saudara, mungkin orang berpikir, Naomi udah terlambat, udah tua, nggak ada yang perlu kamu lakukan lagi, nggak ada gunanya lagi, kamu sudah terlalu tua. Tapi ketahuilah Allah tidak pernah terlambat untuk memakai, untuk memberkati kehidupanmu. Kenapa saya katakan demikian saudara? Karena rupa-rupanya Allah punya rencana, Allah punya tujuan yang sangat luar biasa untuk memakai Naomi menjadi berkat buat Ruth. Ketika Naomi kembali ke Bethlehem, dan ketika itulah sementara Naomi tinggal di Bethlehem bersama dengan Ruth, Allah memiliki tujuan, yaitu membuat supaya Ruth bisa berjumpa dengan Boaz. Dan ternyata saudara, Boaz merupakan salah satu keturunan daripada Naomi atau Elimelek yang harus menebus Ruth untuk menjadikan istrinya saudara. Rut pasal 3 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, yaitu kepada Rut, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boaz yang pengejar-pengejarnya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Lihat saudara, Allah memakai
Naomi menjadi berkat untuk Rut berjumpa dengan Boaz. Dan ketahuilah saudara, Allah pun punya tujuannya. Ketika engkau terasa terlambat, yakin Allah tidak pernah terlambat untuk rencana-rencananya yang besar untuk kehidupanmu. Bahkan tangan-tangan Allah masih tetap bekerja atas kehidupanmu dan Dia mau memberkatimu. Ketahuilah saudara, akhir daripada firman Tuhan ini dikatakan bahwa dalam Rut pasal 4 ayat 17, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Ketika Rut berjumpa dengan Boaz, mereka menikah dan memiliki anak bernama yaitu Obed. Dan Obed, siapakah Obed saudara? Dia adalah kakek daripada Daud. Siapa Daud? Daud ada seorang pahlawan yang sangat luar biasa. Daud yang mengalahkan Goliat. Daud yang diurapi menjadi raja bangsa Israel. Dan di tangan Daudlah pemerintahan bangsa Israel begitu berjaya, saudara. Saudara, bisa ada Daud karena ada Naomi yang membawa Rut berjumpa dengan Boaz. Lihat, tangan-tangan Allah tetap turut bekerja atas hidupmu. Mungkin hari ini engkau tidak melihatnya, tapi lihat jauh ke depan. Dia sedang bekerja atas hidupmu. Dia sedang bekerja untuk anak-anakmu. Dia sedang bekerja dalam kehidupanmu. Sebab itu Tuhan mau bilang, tetaplah bertahan. Dan jangan pernah berpikir negatif tentang Allahmu. Dan bahkan percayalah, Allah tidak pernah terlambat untuk menolongmu dan memberkati kehidupanmu. Mari, apa yang kau perlukan, kita akan membawanya kepada Allah kita yang luar biasa, yang mengasihimu dan sungguh-sungguh mau menolong kehidupanmu dan memberkatimu. Mari kita akan berdoa. Kalau hari ini engkau memerlukan tangan-tangan Tuhan memberkati kehidupanmu, taruh tangan kirimu di dadamu atau tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa buat engkau. Bapa yang dalam surga, hamba berdoa buat setiap tangan-tangannya diletakkan di dada mereka. Kau akan memberkati kehidupan mereka. Kalau hari ini mereka merasa kehidupan mereka terasa pahit, mereka merasa begitu banyak kesulitan, tantangan, hamba minta pertolongan-Mu turun atas kehidupan mereka Tuhan. Buatlah mereka tetap bertahan dalam kesulitan, dalam setiap tantangan, dalam rasa-rasa masalah-masalah yang besar dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau akan menunjukkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau tidak pernah membiarkan mereka. Dan bahkan Engkau mau melakukan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Pertolongan-Mu turun Tuhan atas usaha mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka, masa depan mereka. Buatlah mereka melihat bahwa Engkau terus-menerus menyertai mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara, tetap semangat, tetap bertahan, dan percayalah, selalu ada mujizat buat hidupmu. Amin. Shalom, always say thank you, sorry, and please dalam segala hal adalah nilai komitmen yang harus kita bangun di dalam gereja kita. Bersama saya Gracia, kita akan menyaksikan info CWS sepanjang minggu ini. Ibadah New Normal GSJA CWS Gatsu diadakan 2 gelombang. Gelombang pertama pukul 7 WIB, gelombang kedua pukul 9.15 WIB. Mengingat terbatasnya kursi yang disediakan gereja, maka sangat penting bagi jemaat untuk mengisi formulir via Google Form kehadiran jemaat dalam ibadah New Normal. Mengapa harus mengisi form? Yang pertama, karena ibadah masih dilakukan 2 gelombang saja. Kedua, kursi yang disediakan terbatas. Ketiga, untuk mematuhi protokol kesehatan. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Selamat kepada para peserta PWJ 201 yang telah mengikuti kelas secara Zoom Minggu 1 November 2020, menemukan kedewasaan rohani melalui kelas PWJ 201. Tuhan Yesus memberkati. Gembala Sidang, pengurus, staf, dan seluruh penata layan CWS mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini.
perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara non-tunai, dapat mentransfer melalui via bank, BCA, Danamon, dan CNB Niaga. Dapat juga men-scan kode QR yang ada pada layar Anda saat ini melalui aplikasi BCA Mobile, Dana, Go Mobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, dan Timani. Dan tunai dengan cara memasukkan persembahan perpuluhan ke dalam amplop persembahan dan perpuluhan yang kemudian dibawa ke gereja pada minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info CWS sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan, sehingga dan akhir ini Tuhan, Engkau menyertai kami dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih atas urapan-Mu Tuhan. Terima kasih atas hadiran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih segala pengurapan-Mu dalam kehidupan kami, terutama dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau sangat baik dan luar biasa baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami juga akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami akan menaikkan doa syafaat kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah bangsa kami ini Tuhan dengan urapan-Mu Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami, bangsa Indonesia, dengan keselamatan dari Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu pemulihan yang terjadi Tuhan untuk bangsa kami ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu, janji-Mu begitu luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Pulihkan Tuhan, terutama Tuhan, supaya kami bangsa Indonesia Tuhan fokus kepada perintah-Mu Tuhan, bukan pada janji-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa Yesus yang baik, urapan-Mu lah Tuhan terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Sekaligus juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintah negara kami Tuhan, Presiden kami Pak Jokowi Tuhan Yesus. Kiranya urapan-Mu Tuhan yang menyertai Tuhan, yang selalu memberikan hikmat, marifat Tuhan, yang memberikan suatu hikmat yang begitu sempurna Tuhan, untuk bisa memimpin bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, pada saat ini Tuhan, ada krisis akan terjadi di bangsa kami. Krisis kesehatan, krisis ekonomi Tuhan. Tetapi percaya Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan Tuhan. Kami yakin dipercaya Tuhan,
Ada kairosmu Tuhan untuk bangsa Indonesia. Ada waktumu Tuhan untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan masalah demi masalah untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhan, oleh karena kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami belajar dari masalah, supaya kami makin dewasa di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami semakin dibentuk oleh Engkau Tuhan Yesus. Karena firman-Mu berkata, langit dan bumi akan berlalu Tuhan, firman-Mu akan tetap Tuhan. Kami tahu Tuhan, supaya kami fokus yang kekal, bukan untuk yang sementara dalam kehidupan kami Tuhan. Begitupun juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah diberitakan Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan yang ditabur itu Tuhan tumbuh di tanah yang subur Tuhan, sehingga bertumbuh berakar dan buah lebat untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan, khusus untuk gereja kami Tuhan, gereja CWS Gatot Subroto Tuhan. Berkat-Mu melimpah untuk gereja kami Tuhan. Engkau memberkati gembala sidang kami Tuhan, Pak Daniel Yakub beserta keluarga Tuhan. Engkau memberkati Tuhan para staf-staf yang ada. Engkau memberkati Tuhan para diaken Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan para pendeta-pendeta pembantu Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua Tuhan yang berpartisipasi, yang take part Tuhan dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Kami yakin percaya jerih payah setiap kami Tuhan tidak akan sia-sia di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Urapan-Mu Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi gereja dan jemaat kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk jemaat Tuhan Yesus. Urapan-Mu terjadi para jemaat-Mu Tuhan. Engkau hadir Tuhan di rumah-rumah Tuhan. Engkau hadir pengurapan-Mu Tuhan. Engkau memberikan Tuhan kekuatan, berikan hikmat bagi jemaat-Mu yang ada di mana-mana Tuhan Yesus. Urapan-Mu terjadi Tuhan, supaya jemaat CWS menjadi anak yang kuat Tuhan, anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Supaya kami sebagai jemaat Tuhan mengerti apa yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami mengerti apa kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami tidak terus mengandalkan keinginan kami Tuhan, tetapi kami mengerti, menselaraskan keinginan Tuhan dengan keinginan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga Tuhan berdoa sekaligus Tuhan Yesus untuk di mana kami tinggal di kota Medan Tuhan. Engkau berkati Tuhan kota Medan Tuhan. Engkau berkati Edi Rahmayadi Tuhan sebagai gubernur Tuhan. Berikan hikmat marifat dari sorga Tuhan, supaya terobosan-terobosan untuk kemajuan kota kami, kota Medan Tuhan. Begitu para pejabat-pejabat yang ada, wali kota yang ada di Medan Tuhan, bersinergi untuk memajukan kota kami, kota Medan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kiranya Tuhanlah menyertai setiap kehidupan kami ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhanlah yang melingkupi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti apa yang terbaik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Segala sesuatu yang kami doakan ini Tuhan Yesus, sehingga layak di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan Tuhan menurut keinginan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari semua kita yang percaya berkata, amin.